Halo Bu Evi dan teman-teman, perkenalkan nama saya Tiong Almuri, NIM 682018-101. Pada bagian ini saya akan melanjutkan progres 1, yakni menjelaskan progres 2 terkait profil resiko. Langsung saja pada slide pertama. Identifikasi resiko. Nah, pada identifikasi resiko ini ada 3 resiko, yakni yang pertama terkait sasaran. Spalusa adalah aplikasi pendidikan berbasis Android milik SMP Panggudi Luhur Salatiga. Aplikasi ini digunakan untuk penerimaan peserta didik baru secara online atau PPDB online. Periode identifikasi risiko tahun 2023. Deskripsi atau kejadian risiko, server Spalusa kadang mengalami gangguan pada waktu tertentu. Nah, akar penyebabnya itu ada 2. Yang pertama, server tidak memadai kapasitas siswa yang ada. Kemudian yang kedua, koneksi internet yang lemah. Indikator resiko ada 3. Yang pertama, siswa tidak bisa mengakses Spalusa. Yang kedua, Spalusa dapat diakses tetapi tidak bisa menggunakan fitur yang ada. Kemudian yang ketiga, banyak keluhan dari siswa mengenai Spalusa yang sering down. Kemudian faktor positif. Pada saat ini Spalusa bukan menjadi sarana utama di dalam proses pendaftaran peserta didik baru, sehingga tidak terlalu berpengaruh dalam proses penerimaan peserta didik baru. Nah, kemudian dampak kualitatifnya, yang pertama, berkurangnya pengguna Spalusa. Yang kedua, permasalahan teknis pada aplikasi. Identifikasi risiko. Periode identifikasi risiko tahun 2023. Nama institusi SMP Panggudi Luhur Salatiga. Terkait identifikasi risiko ada 3 risiko. Dapat kita lihat yang pertama pada sasaran, yaitu Spalusa adalah aplikasi pendidikan berbasis Android milik SMP Panggudi Luhur Salatiga. Aplikasi ini digunakan untuk penerimaan peserta didik baru secara online atau PPDB online. Periode identifikasi risiko tahun 2023. Deskripsi, server Spalusa kadang mengalami gangguan pada waktu tertentu. Akar penyebabnya ada 2, yakni yang pertama, server tidak memadahi kapasitas siswa yang ada. Kemudian yang kedua, koneksi internet yang lemah. Indikator risiko ada 3. Yang pertama, siswa tidak bisa mengakses Spalusa. Yang kedua, Spalusa dapat diakses tetapi tidak bisa menggunakan fitur yang ada. Kemudian yang ketiga, banyak keluhan dari siswa mengenai Spalusa yang sering down. Faktor positif. Pada saat ini Spalusa bukan menjadi sarana utama di dalam proses pendaftaran peserta didik baru, sehingga tidak terlalu berpengaruh. Dampak kualitatif ada 2. Yang pertama, berkurangnya pengguna Spalusa. Kemudian yang kedua, mempengaruhi reputasi sekolah. Resiko yang kedua dapat dilihat dari sasaran. Aplikasi Spalusa selalu berjalan dengan lancar untuk digunakan oleh pihak sekolah. Periode identifikasi resiko tahun 2023. Deskripsi, aplikasi Spalusa berjalan lambat. Akar penyebab, yang pertama, terlalu banyak user yang menggunakan aplikasi Spalusa di saat bersamaan. Yang kedua, permasalahan teknis pada aplikasi. Indikator risiko, dibutuhkan waktu lama oleh user untuk mengakses aplikasi Spalusa. Faktor positif, pihak sekolah melakukan pendaftaran peserta didik baru di sekolah tanpa menggunakan aplikasi Spalusa. Dampak kualitatif, kekeliruan dalam mendaftar peserta didik baru oleh pihak sekolah. Kemudian risiko yang ketiga dapat kita lihat dari sasaran. Aplikasi Spalusa harus dijalankan dengan menggunakan jaringan yang baik. Periode identifikasi risiko tahun 2023. Deskripsi, risiko kegagalan jaringan selama menggunakan aplikasi Spalusa. Akar penyebabnya ada 2, yakni yang pertama, terjadi permasalahan koneksi yang disebabkan oleh provider. Yang kedua, konsistensi kecepatan internet pada daerah tersebut. Indikator risiko ada 2. Yang pertama, sulit atau bahkan tidak terhubung sama sekali antara user dengan aplikasi Spalusa. Kemudian yang kedua, hilang koneksi secara tiba-tiba selama menggunakan aplikasi Spalusa. Faktor positif, pihak sekolah sigap dalam menghubungi provider internet
jika terjadi kendala tiba-tiba dengan jaringan. Dampak kualitatif, kendala ada di pihak sekolah dalam mendata peserta didik baru. Resiko intern, probabilitasnya yaitu 2 berarti kecil, sedangkan dampaknya 3 berarti sedang. Skor resiko intern 6. Kemudian probabilitas resiko intern kualitatif 60%. Dampak finansial resiko intern 1.550.000. Nilai bersih resiko intern 930. Kemudian resiko kedua, dilihat dari probabilitasnya 4 berarti besar, dampaknya 3 berarti sedang. Skor resiko intern 12. Probabilitas resiko intern kualitatif 40%. Dampak finansialnya 0, kemudian nilai bersihnya 0. Kemudian resiko yang ketiga dapat dilihat dari probabilitasnya 4 berarti besar, dampaknya 3 berarti sedang. Skor resiko intern 12. Probabilitas resiko intern kualitatif 80%. Dampak finansial resiko intern berjumlah 2.300.000. Nilai bersih resiko intern 1.840.000. Untuk jumlah keseluruhan nilai bersih resiko intern yakni 2.770.000. Batas toleransi resiko dan kertas kerja ada 5, yakni yang pertama 20% berarti jumlahnya 480. Yang kedua 40% berarti jumlahnya 960. Yang ketiga 60% berarti jumlahnya 1.440. Yang keempat 80% berarti jumlahnya 1.920. Kemudian yang kelima 100%, jumlahnya 2.400.000. Kriteria peluang terjadinya risiko pada SMP Panggudi Luar Salatiga ada 5. Yang pertama sangat kecil. Jumlah kejadian dalam periode risiko terjadi kurang dari 1 kali dalam setahun. Kemudian yang kedua kecil. Jumlah kejadian dalam periode risiko terjadi 2-4 kali dalam setahun. Yang ketiga sedang. Jumlah kejadian dalam periode risiko terjadi sebanyak 5-6 kali dalam setahun. Yang keempat besar. Jumlah kejadian dalam periode risiko terjadi sebanyak 7-10 kali dalam setahun. Dan yang kelima sangat besar. Jumlah kejadian dalam periode risiko terjadi sebanyak 1 kali setiap bulan dalam 1 tahun atau 12 kali. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.